Hai, selamat datang di channel Bang Walef. Gimana kabar kalian? Masih jomblo aja? Haduh, di video kali ini, saya akan membahas alur cerita film. Film ini berjudul Kon-Tiki, yang dirilis pada tahun 2012. Film ini menceritakan sekelompok penjelajah Norwegia berlayar ke Samudra Pasifik menggunakan rakit sederhana dari kayu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan kopi dan kerupuknya. Duduk yang manis. Langsung saja kita putar intronya. Di awal film, memperlihatkan seorang anak kecil, yang bernama Thor. Thor berjalan mendekati sebuah lubang, di mana terdapat es yang mengapung. Sementara teman-temannya berusaha menghentikannya. Thor pun tak mendengarkannya. Lalu ia pun lompat ke bungkahan es yang sedang mengapung. Ketika ia mencoba berdiri di sebuah bungkahan es tersebut, ia terjatuh ke dalam air. Syukurlah salah satu temannya segera meraih kakinya dan menariknya keluar dari air. Dan Thor pun berhasil diselamatkan. 20 tahun berlalu, kini Thor adalah seorang pria dewasa. Dia menjadi seorang penjelajah. Ia bersama istrinya tinggal di sebuah pulau Fatu Hiva, di Polinesia. Thor dan Liv tinggal selama bertahun-tahun di pulau tersebut untuk meneliti sejarah. Di tepi pantai, Thor yang duduk santai bersama istrinya dan ketua penduduk asli Fatu Hiva. Kemudian Thor menanyakan tentang asal-usul nenek moyang mereka berasal. Ketua itu pun berkata kepada Thor bahwa mereka percaya nenek moyang mereka Tiki, sang dewa matahari. Ketua itu menjelaskan kepada Thor semua yang ada di pulau tersebut berasal dari timur. Untuk membuktikan kepada Thor, ketua itu membawa Thor dan istrinya ke sesuatu tempat. Di sana terdapat sebuah patung Tiki yang sangat besar. Dan berpindah, Thor pun kembali ke Brooklyn, New York, untuk menerbitkan buku yang ditulisnya selama ia dan istrinya berada di Pulau Fatu Hiva, Polinesia. Buku tersebut berisi sebuah kajian hubungan prasejarah antara Amerika dan Polinesia. Namun, buku tersebut ditolak oleh penerbit. Karena menurut ahli antropologi saat itu, Polinesia bukanlah berasal dari timur. Namun Thor pun menjelaskan bahwa ia telah meneliti kajian ini selama 10 tahun di Fatu Hiva. Namun penerbit pun tetap menolaknya, menganggap bahwa kajian ini hanyalah sebuah omong kosong. Karena menurut mereka Tiki tidak mungkin berlayar ke Polinesia, karena Tiki tidak memiliki sebuah perahu. Dan Thor pun berkata Tiki berlayar menggunakan sebuah rakit. Penerbit pun menertawakannya. Dalam hati Thor pun berkata, sialan, ngecean banget nih orang. Kemudian penerbit pun menantang Thor untuk membuktikan teorinya dengan cara berlayar dari Peru ke Polinesia dengan menggunakan rakit. Karena merasa terhina, Thor pun akan membuktikannya. Thor pun mendatangi seorang bos besar untuk mencari pendanaan perjalanannya dari Peru ke Polinesia dengan menggunakan sebuah rakit, dan hanya mengandalkan arus laut serta arah angin tanpa bantuan mesin apapun. Mendengar ide nekat yang dipresentasikan Thor, bos tersebut menolak tawaran kerjasama yang ditawarkan olehnya, dengan alasan mereka tidak mau mendanai misi berbahaya tersebut. Pada malam hari, Thor yang terbaring di tempat tidurnya, ia terbayang penolakan-penolakan yang dialaminya. Ia sangat galau, dan tak bisa tidur. Bukan penolakan cinta, namun semua orang yang menganggap penelitiannya selama ini hanyalah omong kosong. Oke, dan berpindah ke sebuah bar. Di sini tampak Thor mengajak beberapa orang pelaut untuk ikut ke ekspedisinya. Namun, hal tersebut dianggap pelaut ini sebagai sebuah misi bunuh diri. Ia pun menolak tawaran Thor, dan Thor pun pergi meninggalkan bar tersebut. Ketika ia sedang berjalan, ada seorang pria yang menghampirinya. Pria ini bernama Herman. Ia adalah seorang sales kulkas. Dan mereka pun berkenalan. Herman yang mendengar hal ekspedisi ini pun menawarkan dirinya untuk ikut ke dalam ekspedisinya. Thor menjelaskan kepada Herman bahwa apabila terjadi sesuatu, tidak akan ada orang yang menolongnya jika terjadi apa-apa di tengah laut. Namun, Herman pun tetap ingin ikut dalam ekspedisi ini. Dan keesokan harinya Thor dan Herman memesan tiket untuk berangkat ke Peru. Lalu mereka pun berangkat ke Peru. Sesampainya di sana mereka bertemu teman Thor. Mereka adalah Thorstein, Knut, dan Erik. Kemudian Thor memperkenalkan mereka kepada Herman. Mereka bertiga juga akan ikut ke dalam ekspedisi ini. Thor menjelaskan bahwa ia akan berlayar dari Peru menuju Polinesia dengan menggunakan sebuah rakit.
berpindah ke hotel tempat Thor dan teman-temannya menginap. Di saat Thor sedang duduk ada seorang pria menghampirinya yang bernama Beng. Beng memperlihatkan sebuah koran yang memuat berita tentang ekspedisi itu. Beng kemudian menawarkan dirinya ikut dalam ekspedisinya. Beng adalah seorang fotografer. Thor pun setuju mengikut sertakan Beng. Waktu terus berjalan. Thor dan temannya diusir dari hotel karena mereka tidak ada uang untuk membayar penginapannya. Singkat cerita, Thor pun datang ke istana kepresidenan Peru. Tujuannya adalah untuk menawarkan ke Presiden Peru bahwa ia dan temannya akan melakukan ekspedisinya. Dengan membawa nama besar Republik Peru, mereka akan membuktikan kepada dunia bahwa orang Peru lah yang pertama kali menemukan Polinesia. Dan Presiden Peru pun tersenyum, ia menyetujui dan membantu sepenuhnya ekspedisi mereka. Presiden Peru pun menyuruh anak buahnya untuk memenuhi segala kebutuhan yang Thor dan teman-temannya butuhkan. Dan hari yang mereka tunggu-tunggu pun tiba. Dan mereka bersiap melakukan perjalanannya. Tampak begitu ramai para penduduk lokal yang menyorak dan mendoakan mereka supaya mereka selamat sampai tujuan. Dan mereka pun mulai berlayar. Pada malam hari, Thor melihat hiu yang sedang berenang di mengelilingi rakit mereka. Keesokan harinya, mereka mencoba membuat siaran dengan membawa radio yang mereka bawa. Setelah beberapa kali mencoba, namun, mereka tidak mendapatkan sinyal. Malam pun tiba, terjadi badai yang sangat besar. Mereka pun diterjang oleh badai dan ombak. Mereka pun mengikat tubuh dengan menggunakan tali. Di tengah badai, Thor sempat terlempar ke laut. Namun, teman-temannya yang melihat segera menyelamatkannya dan menaikkannya kembali ke atas rakit. Dan keesokan harinya badai pun berlalu. Mereka segera merapikan rakit mereka. Mereka pun mencoba menyiarkan radio. Kali ini mereka menggunakan sebuah balon untuk menaikkan kawat antena radio. Ketika baru saja mendapatkan sinyal, kawat antena radio mereka putus digigit burung kakatua yang mereka bawa. Mereka pun kembali gagal menyiarkan radio. Di hari berikutnya ada seekor paus mengelilingi rakit mereka. Thor yang melihat segera memanggil Beng untuk mengambil kamera. Namun, ketika Thor yang sedang mendokumentasikan momen itu, Herman yang ketakutan, segera mengambil tombak dan Herman pun menombak ikan paus tersebut. Tali tombak yang terikat di rakit, membuat rakit mereka terseret oleh paus itu. Untungnya tali tersebut putus. Namun, Erik terlempar ke laut. Erik pun berenang dengan cepat naik ke atas rakit. Teman-teman Thor emosi karena perbuatan Herman. Namun, Thor memberikan pengertian kepada temannya bahwa Herman merasa takut, dan teman-teman Thor pun memakluminya. Pada suatu malam, Thor dan teman-temannya melihat ada cahaya di sekeliling rakit mereka. Sungguh luar biasa pemandangan tersebut. Pada keesokan harinya, mereka ingin memeriksa kondisi rakit dari bawah air. Mereka menurunkan keranjang kayu, dan Beng pun turun. Pada saat Beng memeriksa rakit, ada seekor hiu besar yang berenang di sampingnya. Beng pun ketakutan dan segera naik ke atas rakit. Pada hari itu, mereka mencoba membuat siaran radio. Beruntungnya mereka berhasil mendapatkan sinyal. Thor pun segera mengirim titik koordinat. Setelah berhasil menyiarkan radio, Thor pun segera turun ke laut. Menggunakan sebuah perahu karet, ia harus mendokumentasikan video rakit mereka yang sedang berlayar. Pada saat Thor yang sedang merekam video, tiba-tiba ada seekor hiu berenang menuju ke arahnya. Teman-teman Thor yang melihat segera menarik perahu karet yang sedang dinaiki oleh Thor. Tidak lama setelah itu, burung kakatua mereka terlepas dan burung itu terbang. Namun, burung tersebut jatuh ke air. Saat Erik yang ingin menyelamatkannya, burung tersebut langsung disambar oleh hiu. Merasa tidak terima burung kesayangannya dimakan oleh hiu, Erik pun segera menangkap hiu itu dengan tangan kosong. Lalu Erik pun menghabisi hiu itu. Herman yang melihat Erik menghabisi hiu itu dengan kejam, membuat Herman merasa takut. Kemudian Herman pun pergi. Pada saat Herman sedang berjalan, ia terpeleset dan jatuh ke laut. Darah hiu yang menetes dari atas rakit seketika membuat rakit mereka dikelilingi oleh banyak sekali ikan hiu. Thor dan teman-temannya yang melihat Herman terjatuh segera menyelamatkannya dengan melempar sebuah pelampung. Sementara Thor dan Beng memancing hiu-hiu ke arah lain dengan cara melemparkan isi perut ikan hiu yang dihabisi oleh Erik. Knut yang melihat hiu itu beralih ke arah lain. Ia langsung lompat menyelamatkan Herman. Syukurlah Herman berhasil diselamatkan. Setelah selamat dari maut, mereka menyadari adanya satu hal. Dengan adanya kebersamaan dan kekompakan, maka rintangan seberat apapun itu
Mereka yakin bisa dilaluinya secara bersama-sama. Mereka berlayar dan terus berlayar sampai pada suatu hari. Erik memberitahu kepada Thor bahwa perjalanan mereka sudah hampir selesai. Sekarang mereka sudah mendekati Polinesia. Mendengar kabar baik ini, Thor memberitahu kepada semua teman-temannya dan mereka pun sangat bahagia. Selama sepanjang perjalanan, beberapa hari kemudian, Knut yang melihat burung sedang terbang di atas rakit mereka. Knut pun segera memanggil teman-temannya. Mereka pun keluar dan melihat burung itu dengan rasa haru. Mereka tahu bahwa kini perjalanan mereka telah selesai. Thor pun menyiarkan radio bahwa mereka telah sampai Polinesia. Kemudian mereka pun bersiap-siap. Mereka pun berselancar melewati karang dengan memanfaatkan gelombang air laut. Mereka buang semua benda-benda bermuatan berat untuk dijadikan jangkar. Ketika gelombang tinggi datang, rakit mereka pun berselancar. Dan rakit mereka pun sampai dekat pulau tersebut. Mereka pun berjalan di dangkalnya air pantai. Sampai mereka pun menginjakan kaki mereka di pulau tersebut. Mereka pun sangat bahagia dan sangat terharu. Mereka telah berhasil membuktikan kepada dunia bahwa suatu hari dianggap tidak mungkin berlayar ke Samudra Pasifik. Selama 101 hari dan sejauh 8.000 km dari daratan. Hanya menggunakan sebuah rakit. Dan berakhirlah alur cerita film ini. Gimana menurut kalian? Tulis kritik dan saran di kolom komentar. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Bye.